terpaksa disuntik bius. Dibantu seorang suster, Leon mengganti pakaiannya, menggantinya dengan seragam rumah sakit. Wajah Leon sangat pucat, karena ia juga kehilangan banyak darah juga. Khawatir dengan kondisinya Leon, terpaksa Dokter Billy menyuntik bius di infusnya. Hanya dengan itulah Leon bisa istirahat. Kalau dokter tidak melakukan itu, ia yakin Leon akan memikirkan tentang pekerjaan lagi dan memikirkan yang lainnya. Ia tidak pernah peduli dengan kondisi tubuhnya. Awasin bosmu bro, dia pikir tubuhnya lempengan besi kali. Masa sudah terluka parah seperti itu, tidak mau istirahat juga. Ucap dokter pada Rico. Baik dok, saya memberinya obat tidur. Mungkin dia akan bangun 1 jam atau lebih. Kalau lama dari situ, ia tidak bangun, panggilkan dokter. Baik dok. Ia meninggalkan kamar Leon. Lelaki bertampang tegas itu akhirnya tidur di bawah pengaruh obat tidur. Dokter Billy terpaksa melakukan itu agar luka Leon cepat pulih. Rico duduk di pojok ruangan. Tangannya sibuk mengatur anak buahnya lewat ponsel miliknya. Walau bos mereka sedang dirawat, tetapi pekerjaan tetap berlanjut. Ia tidak mau ia terkena masalah saat bos mereka bangun nantinya. Maka itu, ia tetap memantau anak buahnya yang mengawal barang masuk dari jalur laut. Sementara Iwan, ia memilih pulang ke rumah untuk memakai celana. Tidak enak rasanya ia berkeliaran di rumah sakit itu hanya menggunakan kolor berlambang sepak bola MU. Maka ia pulang membawa mobil untuk berganti pakaian. Beberapa jam kemudian, sebuah ranjang didorong ke ruangan Leon. Jovita masuk ke ruangan yang sama bersama Leon. Ruangan yang sama sesuai permintaan Leon. Wanita cantik itu belum siuman. Alat bantu pernapasan masih menempel di wajahnya. Saat ranjang didorong, Tony ikut mengawalnya. Maka, dalam ruangan itu, Leon dan Jovita sama-sama tertidur panjang. Kamu tidak apa-apa, bro? Tanya Rico menatap wajah Tony yang pucat karena mendonorkan darahnya untuk Jovita. Aku merasa pusing. Ujar lelaki berkulit putih itu, tetapi matanya menatap sedih ke arah Jovita. Kamu harus cepat pulih, Hara. Kamu gadis yang kuat. Aku tahu itu. Kamu juga pernah jatuh dari kuda waktu kecil. Apa kamu ingat itu? Bisik Tony. Ia berdiri di sisi ranjang Jovita. Ia tidak berani menyentuhnya atau sekadar memegang tangannya. Ia tahu, gadis cantik itu milik bos naga. Ia keluar dari ruangan itu sebelum Leon bangun dan menelannya hidup-hidup jika melihatnya lagi bersama Jovita. Aku pulang ke markas aja ya. Biar Iwan dan anak-anak yang lain mengawal bos di sini. Baiklah, ini. Rico memberikan deretan tugas yang akan ia tangani hari itu. Wajah Rico sangat cemas. Ada apa? Pengiriman barang kita mendapat masalah. Pihak bea cukai menahannya di pelabuhan. Kalau bos bangun dan mengetahui masalah ini, habis kita. Ujar Rico terlihat sangat panik. Serahkan padaku. Akan aku tangani malam ini. Oke. Pelabuhan Tanjung Priuk. Rico memberikan beberapa lembar foto. Baiklah, akan aku atasi malam ini. Ujar Tony. Ingat, jangan meninggalkan jejak apapun. Bos tidak ingin ada masalah. Baiklah. Ujar Tony, menyelipkan pistol miliknya di kaos kaki. Tapi tunggu. Apa kamu yakin dalam kondisimu? Rico menatap wajah pucat rekannya. Jangan khawatir, bro. Aku baik-baik aja. Hanya butuh istirahat sebentar. Nanti akan pulih kembali. Aku datang. Bagaimana keadaan bos? Iwan melirik bos mereka yang sedang tertidur. Dokter terpaksa membius untuk menjinakkannya. Ucap Tony dengan suara pelan. Tony meninggalkan rumah sakit setelah Iwan dan 2 bawahannya datang untuk mengawal Leon di rumah sakit. Tony terlihat sangat gagah mengendarai motor Kawasaki Ninja tipe H2. Motor mewah seharga ratusan juta itu dikendarai menuju pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ia akan menyelesaikan pekerjaan besar di sana. Beberapa anak buah Leon juga sudah berada di sana beberapa hari lalu untuk menunggu pengiriman datang.
Barang itu tidak boleh sampai ketahuan oleh pihak bea cukai, apalagi ke tangan polisi. Maka, Tony akan bekerja keras malam ini untuk mendapatkan paket kiriman itu, bagaimanapun caranya. Di rumah sakit. Apa yang dikatakan Dokter Billy benar. Tidak sampai 1 jam, Leon sudah bangun. Matanya memerah. Tangannya memegang pinggangnya yang terluka. Setelah efek bius itu hilang, ia merasakan lukanya berkedut sakit. Hush. Leon merintih pelan, memegang lukanya. Sial, kenapa ini jadi bertambah Kalimatnya menggantung. Matanya menoleh Jovita yang masih tidur panjang di sebelah ranjangnya. Bos, apa perlu saya panggilkan dokter? Rico mendekat. Tidak usah. Kamu bisa keluar. Baik, bos. Rico dan Tony keluar tanpa membantah. Ia memilih duduk di luar ruangan Leon. Tidak lama kemudian, seorang dokter datang dan menghampiri ranjang Jovita. Selamat siang, Pak Wardana. Bagaimana keadaan Anda, Pak? Tanya sang dokter. Sudah lebih baik, dok. Tapi, kenapa dia belum bangun-bangun, dok? Inilah yang ingin saya periksa, Pak Wardana. Bersabarlah. Istri Anda akan baik-baik saja. Ujar dokter itu padanya. Ia dokter senior di rumah sakit. Leon mengangguk kecil saat dokter menyebut Jovita Hara sebagai istri. Tidak ada sikap membantah atau penolakan darinya. Tak lama kemudian, Dokter Billy juga datang. Kenapa tidak memanggilku saat kamu sudah bangun, Pak Leon? Dokter Billy memeriksa luka Leon. Aku tidak ingin mengganggu makan siangmu, dokter. Ucap Leon dengan suara datar. Tetapi matanya tidak berpaling dari dokter yang memeriksa Jovita. Mimik wajahnya sedikit berubah saat dokter lelaki itu membuka kancing pakaian Jovita, lalu meletakkan alat itu di dada dan mendengarkannya. Dokter memeriksa detak jantungnya. Tenanglah kawan, dokter itu hanya memeriksa detak jantungnya. Ucap dokter tersenyum kecil. Ia tahu gambaran dari wajah Leon saat dokter menyentuh bagian dada Jovita. Leon menahan napas saat dokter lelaki itu menyisihkan pakaian Jovita lebih lebar. Bahkan, memperlihatkan sebagian belahan dada Jovita. Tapi sang dokter bukan ingin berbuat cabul. Ia hanya memeriksa aliran darah dari saraf yang terkena sayatan itu. Memastikan jaringan saraf dari leher mengalir ke bagian dada Jovita. Dokter hanya ingin memastikan sambungan saraf-saraf itu berfungsi dengan baik. Percayalah, tidak ada niat lain. Ujar Dokter Billy. Mendengar penjelasan Dokter Billy, berangsur tubuhnya mengendur dan bernapas normal. Kalau saja Dokter Billy tidak datang saat dokter memeriksa Jovita, mungkin Leon sudah salah paham dan mungkin sudah meneriaki sang dokter. Baiklah, jawab Leon setelah ia melihat dokter itu menyudahi pemeriksaannya pada Jovita.